Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fikaren Ahmad Thoyiba dari Prodi Geografi Fakultas Geografi dengan NIM E100240019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kondisi geologi di Kalimantan Tengah, yaitu daerah asal saya sendiri. Kalimantan Tengah memiliki beragam kondisi geologi yang unik dan menarik, mulai dari formasi batuan yang beragam, sumber daya mineral yang melimpah, hingga dampaknya terhadap lingkungan. Sumber daya alam di Kalimantan Tengah menjadi tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat setempat. Sejarah pembentukan Pulau Kalimantan. Yang pertama ada pembentukan awal. Pulau Kalimantan terbentuk sekitar 65 juta tahun lalu akibat pergerakan lempeng tektonik yang mempertemukan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Yang kedua, ada aktivitas vulkanik. Pada periode tersier, Kalimantan mengalami aktivitas vulkanik yang menghasilkan banyak gunung berapi dan formasi batuan beku. Yang ketiga, ada erosi dan sedimentasi. Selama jutaan tahun, proses erosi dan sedimentasi membentuk topografi Kalimantan yang khas dengan lembah dataran dan pegunungan. Selanjutnya, ada karakteristik geologi Kalimantan Tengah. Yang pertama, batuan beku. Kalimantan Tengah didominasi oleh batuan beku seperti granit dan diorit yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik di masa lampau. Yang kedua, ada batuan sedimen. Selain batuan beku, terdapat juga endapan batuan sedimen seperti batu pasir, batu lempung, dan batu gamping. Yang ketiga, ada struktur geologi. Kalimantan Tengah memiliki struktur geologi yang kompleks dengan banyak patahan dan lipatan yang terbentuk aktivitas vulkanik. Selanjutnya ada sumber daya mineral di Kalimantan Tengah. Yang pertama ada batu bara. Kalimantan Tengah memiliki kandungan batu bara yang melimpah, terutama di daerah Barito, Murong Raya, dan Gunung Mas. Yang kedua ada emas. Selain batu bara, terdapat potensi emas yang tersebar di beberapa wilayah seperti Murong Raya dan Gunung Mas. Yang ketiga ada biji besi. Potensi biji besi juga ditemukan di Kalimantan Tengah, khususnya di daerah Murong Raya dan Barito Utara. Yang terakhir, mineral lainnya. Berbagai mineral lain seperti mangan, intan, dan batu permata seperti batu akik juga ditemukan di beberapa lokasi di Kalimantan Tengah. Potensi pertambangan di Kalimantan Tengah. Yang pertama ada pertambangan batu bara. Ekstraksi batu bara merupakan kegiatan pertambangan utama di Kalimantan Tengah. Kenapa? Yang alasan pertama, kandungan sumber daya alam yang melimpah. Kalimantan Tengah memiliki cadangan batu bara yang sangat besar, terutama di daerah pedalaman dan daerah aliran sungai. Kualitas batu bara yang ditambang di wilayah ini umumnya berjenis batu bara termal yang banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Alasan kedua, kondisi geografis yang mendukung. Kalimantan Tengah memiliki kondisi geografis yang memadai untuk pertambangan, seperti lahan luas dan akses ke sungai yang memungkinkan transportasi batu bara melalui jalur air, terutama ke pelabuhan-pelabuhan ekspor. Yang ketiga, alasannya adalah permintaan global. Batu bara masih menjadi satu sumber daya energi yang banyak diminati di pasar internasional, khususnya untuk pembangkit listrik di negara-negara maju seperti di India dan Cina. Ekspor batu bara dari Kalimantan Tengah
memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah dan nasional. Alasan yang keempat, peluang ekonomi. Industri pertambangan batubara memberikan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan mendukung perekonomian Kalimantan Tengah. Pendapatan dari sektor pertambangan ini juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah tersebut. Alasan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui regulasi dan perizinan mendukung pengembangan pertambangan batubara di wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah, sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Potensi pertambangan yang kedua itu ada emas. Potensi emas yang tersebar di beberapa wilayah menjadi peluang bagi industri pertambangan emas. Yang pertama yaitu alasannya karena kandungan emas yang melimpah. Kalimantan Tengah memiliki cadangan emas yang cukup signifikan di beberapa wilayah seperti Murung Raya, Kapuas, dan Katingan. Hal ini menciptakan potensi besar untuk dieksploitasi oleh industri pertambangan. Kandungan emas aluvial, yaitu emas yang terbawa arus sungai, juga ditemukan di sungai-sungai besar seperti Sungai Barito dan Sungai Kapuas. Alasan yang kedua, harga emas yang stabil dan menguntungkan. Emas merupakan komoditas berharga yang nilai cenderung stabil atau bahkan meningkat dari waktu ke waktu. Permintaan emas di pasar global untuk industri perhiasan, investasi, dan teknologi tinggi memberikan insentif bagi industri untuk mengeksplorasi dan menambang emas di Kalimantan Tengah. Alasan ketiga yaitu kontribusi ekonomi lokal. Pertambangan emas dapat menjadi sumber penghasilan yang signifikan bagi masyarakat lokal. Selain menciptakan lapangan kerja, keuntungan dari pertambangan emas dapat mendukung pembangunan infrastruktur di daerah terpencil dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Alasan keempat, dukungan regulasi dan investasi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang mendukung eksplorasi dan investasi di sektor pertambangan, termasuk emas. Dengan regulasi yang tepat, pertambangan emas di Kalimantan Tengah dapat dikelola secara berkelanjutan dan mendatangkan keuntungan bagi negara dan perusahaan. Dengan alasan yang kelima, teknologi pertambangan yang meningkat. Teknologi pertambangan yang semakin maju memungkinkan pertambangan emas di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau atau sulit dieksploitasi. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk menambang di wilayah-wilayah yang memiliki cadangan emas potensial di Kalimantan Tengah. Dan potensi pertambangan yang terakhir itu ada mineral lainnya. Berbagai mineral seperti biji besi, mangan, dan batu permata juga diekstraksi di Kalimantan Tengah. Selanjutnya ada dampak kondisi geologi terhadap lingkungan. Yang pertama ada deforestasi. Aktivitas pertambangan menyebabkan hilangnya tutupan hutan tropis Kalimantan yang kaya dan hayati. Yang kedua ada degradasi tanah. Penambangan dapat menyebabkan kerusakan tanah dan perubahan topografi yang berdampak pada ekosistem di sekitarnya. Yang ketiga ada pencemaran air. Limbah dari kegiatan pertambangan dapat mencemar sungai dan sumber air bersih di Kalimantan Tengah. Tantangan pengelolaan geologi Kalimantan Tengah. Nomor 1 ada konservasi lingkungan. Menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan menjadi tantangan utama dalam pengelolaan geologi di Kalimantan Tengah. Yang kedua ada pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas pendukung pertambangan juga menjadi isu penting. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya geologi dapat meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial. Peran masyarakat dalam konservasi geologi. Yang pertama ada edukasi dan sosialisasi. Masyarakat dapat berperan dalam mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya konservasi geologi kepada generasi yang lebih muda. Yang kedua ada pemantauan lingkungan. Masyarakat lokal dapat terlibat dalam pemantauan dampak aktivis pertambangan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga ada pengelolaan terpadu. Kemitraan antara masyarakat, pemerintah,
dan swasta dapat menghasilkan pengelolaan sumber daya geologi yang lebih berkelanjutan. Sekian dari saya presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.